Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita gumuli dan renungkan dalam Minggu Okuli hari ini, Minggu 23 Maret 2025, tertulis dalam kitab Injil menurut Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sang kamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu. Tidak, kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sang kamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Demikian firman Tuhan. Selamat sore bagi kita semua. Terpujilah Tuhan karena kebaikannya kita beroleh kasih karunia, kita diselamatkan dan kita beroleh sandang pangan, kehidupan sehari-hari, sehat, panjang umur, cerdas, sehingga kita boleh berkumpul di rumahnya yang kudus ini untuk datang menyembah Dia, berterima kasih, memuji Tuhan karena kebaikannya itu. Kita telah memasuki Minggu Okuli hari ini. Okuli artinya mataku tertuju kepada Tuhan. Dalam Minggu Okuli ini kita akan membahas tema bertobat agar tidak binasa. Bertobat adalah sebuah diksi yang penting bagi orang Kristen, karena tanpa bertobat seorang percaya tidak bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Itu sebab bertobat adalah sebuah kebutuhan urgen penting, sangat prioritas bagi seorang percaya. Tanpa pertobatan orang tidak akan beroleh kekekalan. Maka bertobat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kita. Mengapa? Jawabannya jelas. Orang yang tidak bertobat akan binasa. Binasa artinya tidak beroleh kehidupan kekal, tidak beroleh surga. Atau binasa mungkin secara fisik, mati. Tetapi tidak hanya itu. Binasa itu artinya kita terpisah dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita terpisah dengan Allah yang Maha Kudus. Kita menjadi manusia berdosa, manusia jahat, manusia yang melakukan kehendak kita sendiri, bebas di alam ciptaannya ini. Itu artinya orang yang binasa. Atau kita menemukan kegagalan demi kegagalan, kepahitan demi kepahitan, penderitaan demi penderitaan. Itu kebinasaan. Kita berusaha terus-menerus tapi tidak pernah mendapatkan tujuan hidup kita. Itu mengapa pentingnya bertobat, supaya kita tidak binasa. Pertobatan bukan sebuah diksi yang hanya kita ketahui tanpa kita lakukan, atau kita melakukan dengan temporal. Misalnya begini, bagi pemuda ini, mulai hari ini Pak Pendeta saya tidak merokok lagi, saya berhenti merokok. Memang berhenti merokok lebih enak daripada naik motor kan sambil merokok diterpa angin, tidak enak.
Tapi kalau berhenti merokok, dia berhentikan motornya, dia duduk di warung kopi sambil pesan pisang goreng, lalu dia merokok. Itu enak, nikmat. Bukan berhenti seperti itu maksudnya. Berhenti temporal tidak membuahkan hasil. Pak Pendeta, saya mau berhenti merokok. Padahal sebenarnya dia bukan berhenti tapi pause. Pause 2 bulan, 3 bulan. Bulan keempat setelah kiriman datang beli rokok lagi. Itu bukan bertobat. Bertobat artinya secara total tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Secara total tidak lagi melakukan tindakan yang menciderai kehidupan kita, yang mau membahayakan kita, mau memutus hubungan dengan Tuhan, mau mencelakakan hidup kita. Itu artinya bertobat, artinya komitmen. Kalau sudah mau berhenti, berjanjilah di hadapan Tuhan. Jangan hanya di hadapan dirimu dan teman-teman. Itu temporal, mudah diulang lagi. Itu pertobatan. Bahasa aslinya metanoia, artinya perubahan arah hidup. Dulu dia berjalan ke jalan kematian, ke jalan kebinasaan, dia putar balik menuju jalan kehidupan dan keselamatan. Ada perubahan arah hidup. Yang selama ini kerjanya malas-malasan. Sudah jam kuliah, dia tidur. Sudah waktunya ngumpul paper, dia baru ngerjakan. Itu arah perkuliahan yang salah. Maunya deadline-nya 1 minggu yang akan datang, sekarang sudah selesai. Sehingga tidak keburu-buru, sehingga tidak SKS, sistem keburu semalam. Bukan itu cara kerja mahasiswa yang berkualitas. Tapi spare waktu yang panjang dikerjakan dengan baik, dengan logika yang baik, pikiran yang baik, dan jiwa yang sehat. Maka para dosen membaca, wow, keren sekali paper ini, dipersiapkan dengan baik. Tapi kalau SKS sistem kebut semalam, kita pun membacanya, oh ya paling-paling 2 jam, 3 jam, atau ya semalaman. Kelihatan cara kerjanya, nilainya tidak maksimal. Bertobat, mengubah arah. Nah, pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita pelajari dari teks tadi yang singkat 5 ayat itu? Apa yang hendak kita pelajari dalam rangka bertobat agar tidak binasa? Yang pertama, penderitaan bukan selalu akibat dosa tertentu. Pilatus menganggap bahwa orang yang membawa korban atau kurban persembahan kepada Tuhan, dosanya itu lebih besar ketika darah domba itu dicampur dengan darah orang yang membawa kurban itu, maka bertambahlah dosanya. Biasanya dalam tradisi Israel seperti ini, kalau kita berdosa 1 kali, maka kita setiap minggu membawa korban 1 ekor domba untuk menghapus dosa 1. Misalnya kita, katakanlah dosa kita berbohong kepada teman. Aku berbohong kepada si Ani atau kepada si Ucok kemarin. Nah, pergilah ke gereja atau sinagoge, bawalah domba untuk menghapus 1 dosa. Lalu domba itu disembelih, darahnya itu dicampur dengan darah orang yang berdosa ini, maka darah orang yang berdosa ini lebih berdosa daripada orang yang tidak datang membawa korban penghapusan dosa. Menurut Pilatus, berarti dia yang telah saya campur darah korban ini dengan dia lebih berdosa daripada orang yang tidak dicampur dengan darah korban. Apa jawaban Yesus? Tidak. Lalu dia berkata lagi, kalau begitu orang yang mati 18 orang ini tertimbun runtuhan di kolam Siloam itu adalah orang yang paling berdosa dibanding mereka yang tidak tertimbun akibat runtuhan itu. Apa jawab Yesus? Tidak. Yang hendak Yesus katakan, teori yang mengatakan jika ada kejadian tertentu menimpa kita, maka kitalah orang yang paling berdosa. Wah, kasihanlah ya, mati anaknya karena tabrakan. Itu mungkin karena dosa-dosanya itu. Nah, itu.
Waduh, kasihan ya, kampung mereka tenggelam karena banjir. Itulah karena orang kampung itu paling berdosa. Kira-kira begitu. Lalu Yesus berteori tidak lebih berdosa orang yang karena tertimpa mati dalam reruntuhan Siloam itu dibanding orang Galilea yang lain. Karena apa? Semua orang berdosa. Upah dosa mau mati. Sama artinya dosa yang satu dengan dosa yang 1000 hukumannya mati. Jadi tidak lebih hebat mereka yang tidak kena kecelakaan itu atau yang tidak kena darah domba itu dibanding mereka yang hidupnya baik-baik saja. Saya yakin yang hadir sekarang ini, yang hadir di luar di dalam ruangan ini atau di depan di balkon ini, tidak ada yang mengatakan aku ini bukan orang berdosa, aku ini orang kudus. Betul atau betul? Siapa orang kudus di sini? Gak ada yang berani angkat tangan. Gak ada. Berarti orang berdosa semua kan? Ya. Karena kalau kita baca Roma 3 ayat 10 itu, semua orang telah berbuat dosa. Semua kita ini berdosa. Orang berdosa. Itulah makanya kita datang ke GKPI Pamen ini untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari bangkit berdiri. Akuilah dosamu, berdoalah kau dalam hatimu. Itu mulailah mengaku dosamu tadi. Ya Bapak, aku tadi malam lupa belajar karena malam minggu. Istirahatlah dulu belajar. Kira-kira begitu ya. Padahal malam minggu pun tidak belajar, malam Senin pun tak belajar, malam Selasa, malam Rabu pun tak belajar. Tapi mengharapkan nilai A, mana mungkin? Iya kan? Jadi bertobatlah. Kerja kalian 3B. Hari ini belajar, siang belajar, malam belajar. Besok juga belajar. Besoknya juga belajar. Kalau sudah begitu caranya, pastilah kamu segera tamat dari kampus masing-masing dengan baik. Tapi kalau setiap hari kerjanya tiduran, rebahan, game, ya, tonton TikTok, tonton YouTube, ya tamat juga. Tapi cepat tamatnya. Tidak bawa gelar. Orang tuanya, bagaimana nak? Udah selesai? Udah. Padahal sudah ada surat peringatan 1, 2, 3. Akhirnya disuruh pindah kampus. Tamat juga dari kampus itu, tapi tidak bawa gelar apa-apa. Sayang sekali. Maka pertama yang kita pelajari supaya jangan binasa, penderitaan tidak selalu akibat dosa tertentu. Jadi pun kalau kita mengalami persoalan di kampus, persoalan di tetangga, persoalan di keluarga, itu bukan berarti Anda adalah orang yang paling berdosa. Tidak. Tetapi ketika kita menyadari berdosa, atau ketika orang lain mengalami kisah tertentu, tanda petik, jangan buru-buru menuding dia lebih berdosa dari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bertobat itu adalah panggilan. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Itu kan? Karena kalian mendengar suara Tuhan, maka hari ini kalian tiba dan duduk di gereja ini. Kau hapus aib dosaku. Harapan kita duduk di sini, Tuhan menghapus aib dosa. Berarti pertobatan adalah suatu panggilan. Jangan anggap pertobatan itu suatu paksaan. Anda terpaksa datang ke gereja karena nanti ditanya mama, kau ke gereja nak tadi? Enggak ma. Gimana aja kau? Nah takut dia begitu, maka dia datang ke GKPI Pamen ini. Itu namanya bukan panggilan, tapi pertobatan paksaan. Tapi seharusnya kita datang ke GKPI ini, datang beribadah setiap minggu, itu bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran hati, butuh pengampunan dosa, butuh pertobatan. Supaya apa? Kita tidak binasa. Kalau kita mengubah cara pandang kita, mengubah pola hidup kita, mengubah perspektif pandangan kita terhadap jalan kita,
meninggalkan jalan kesesatan, jalan kematian, menuju jalan hidup dan kekekalan, maka kita tidak akan binasa. Maka jika kita mendengar suara panggilan Tuhan, segeralah datang. Itu yang kedua. Maka kalau kita baca teks tadi ayat 3 dan 5, itu 2 kali Yesus berkata, jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Jadi kalau kamu tidak mendengar suara Tuhan datang beribadah, atau suara Tuhan mengubah hidupmu, maka engkau akan binasa dengan cara demikian. Kalau saya tanya sekarang siapa yang mau hidupnya binasa, semua tidak ada angkat tangan. Tapi kalau saya tanya siapa hidupnya ingin ke surga, ingin mendapat berkat, mungkin semua kali angkat tangan. Tetapi ketika ditanya siapa yang melakukan kehendak Tuhan, siapa yang rajin berdoa baca kitab suci setiap hari, itu tidak ada dilakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bertobat adalah wujud kasih Tuhan. Bertobat adalah wujud kasih Tuhan. Ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah orang yang mati 18 orang yang runtuh di kolom Siloam itu lebih berdosa dari orang yang di sana? Yesus berkata, tidak. Artinya dia tidak langsung memarahi Pilatus. Apa maksudmu? Kau menghakimi orang kau. Yesus menjawab dengan baik. Mengapa? Karena Yesus mengasihi Pilatus. Mungkin kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa aku begini? Mengapa keluarga aku begini? Mengapa? Tetapi Tuhan tidak pernah marah. Lalu dia dengan kasih memanggil kita untuk berubah arah, bertobat. Jadi berarti pertobatan itu adalah wujud kasih dari Allah. Itu yang kita pelajari 3 hal itu. Bahwa ketika kita melihat penderitaan itu bukanlah sebagai bagian dari dosa kita, atau jika ada kegagalan kita itu karena kegagalan karena akibat dosa, kita lebih berdosa dari orang lain yang sukses, bukan. Atau yang kedua, bertobat itu adalah panggilan, maka saya datang beribadah kepadanya. Yang ketiga, bertobat adalah wujud kasih dari Allah. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak binasa? Apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak binasa, tapi saya menjadi orang yang bertobat, yang hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi penuh kedamaian, hidupku menjadi anugerah. Apa yang harus saya lakukan berdasarkan teks tadi? Yang harus kita lakukan yang pertama ialah kita harus mengakui bahwa semua orang berdosa, termasuk kita. Kalau saya mengakui semua orang berdosa, saya berdosa, Anda berdosa, maka saya tidak berhak mengklaim saya lebih benar daripada Anda. Atau saya mengklaim atau mengatakan Anda adalah orang-orang penjahat, saya ini orang kudus. Sehingga kita menjadi hibrid rohani. Padahal banyak sekali orang tampangnya seperti orang kudus, kata-katanya seperti malaikat, tetapi dia sebenarnya serigala yang mematikan kita. Kalau berjumpa dengan kita, oh ya betul, ya. Tapi setelah kita membelakangi dia, itulah kurang ajar itu, bla 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 bla. Dia fitnah berjilid-jilid mulai dari Senin sampai Senin. Tapi kalau di depan mata kita, wah seperti orang baik, seperti malaikat Tuhan yang diutus untuk menegur kita. Padahal dialah pada sebenarnya setannya. Hati-hati loh dalam berteman. Jangan-jangan dia berkamuflase, bermuka 7, bermuka 11, bermuka 2, dan bermuka berapa. Hati-hati. Maka yang pertama supaya kita jangan binasa, sadarlah. Kita semua berdosa. Saya berdosa. Karena itu koreksi diri. Introspeksi diri. Itu yang pertama yang kita lakukan supaya kita jangan binasa. Yang kedua, berhenti menyalahkan orang lain. Tapi fokuslah pada diri sendiri. Karena banyak orang melihat selumbar di mata orang,
tapi balok yang di matanya tidak dia lihat. Kesalahan orang lain, wow, cepat sekali dia lihat. Kesalahan dia, pura-pura dia tidak tahu. Kalau orang seperti itu cepat binasa dengan cara demikian. Karena apa? Apa yang kau ukurkan untuk orang lain, itu pula diukurkan kepadamu. Jadi kau ukurkan binasa bagi orang lain, itu pula yang akan kau terima sebuah kebinasaan. Tetapi jika kita ukurkan kebaikan kepada orang lain, kita pikirkan hal-hal yang baik kepada orang lain, maka dia bergema kepada kita, kebaikan pun akan menjadi milik kita. Jadi jangan mudah menyalahkan orang lain, tapi lebih baiklah fokus pada diri kita, mengintrospeksi, mengoreksi apa kesalahan kita, supaya kita semakin baik ke depan. Jadi bukan binasa. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, kita harus berbalik dari jalan yang salah. Yang selama ini tugas kita hanya membuat kacau. Ketika kita datang ke sebuah komunitas, membuat gosip, membuat rencana jahat. Sekarang ubahlah. Ketika kita datang membawa kabar baik, membawa damai sejahtera, membawa rancangan damai sejahtera. Bacaan Alkitab tadi kan, rancanganmu bukan rancanganku. Rancangan kita terkadang sering membuat celaka, tapi rancangan Tuhan itu membawa kebaikan dan damai sejahtera. Jadi ubah mindset kita, ubah cara kita bergaul, ubah cara kita bertindak, berkata, bertingkah laku. Jadikan pola sikap tingkah laku kita membawa kedamaian, jangan membawa kebinasaan. Itu yang ketiga, kita harus berbalik dari jalan yang salah. Pergilah ke jalan yang benar, jalan hidup. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau jalan mematikan ini, balik arah, ikuti Yesus, supaya jalan kita jalan kebenaran dan jalan yang hidup. Yang keempat, kita harus menerima kasih karunia dan pengampunan. Pengampunan itulah yang membuat kita kembali dipulihkan oleh Allah, sehingga kita tidak binasa. Nanti kalau kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9, di sana dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita harus menerima kasih karunia dan pengampunan. Kalau kita tidak mau menerima kasih karunia dan tidak mau mengampuni, maka kita tetap akan binasa. Tetapi kalau kita mau mengampuni, maka kita akan beroleh kehidupan yang kekal. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka pengampunan adalah cara kita tidak binasa. Tapi kalau kita sulit mengampuni, itu berarti kita binasa dengan cara itu. Maka segera ampuni kesalahan teman-teman sekos, teman-teman sekuliah, dosen, orang tua, orang sekampung, ampuni kalau ada melakukan kesalahan kepada kita. Memang orang Batak, kata Batak mengampuni atau minta maaf tidak ada. Ada bahasa Batak maaf? Enggak ada. Cuma ada gerakannya, hanya 2 kata. Misalnya terjatuh kita buat kacamatanya. Maaf, bukan gitu kita sebutkan. Jatuh. Itu. Jadi bahasa Batak minta maaf. Kalau kalian membaca warta, hari ini kita akan minggu okula, okuli. Itu minta maaf itu artinya. Jadi Jadi bahasa Batak minta maaf itu Jadi kalau nanti jatuh sesuatu sakit hati temanmu, bilang aja bilang ke temanmu sekarang artinya kau sudah minta maaf kepadanya. Itu makanya mungkin orang Batak ini susah minta maaf, karena nggak ada kata maaf orang Batak, hanya itu aja.
Kalau kau melakukan kesalahan pasti gitu kan? Pasti Nah itu. Tapi hari ini kita diajar tidak hanya tapi katakan, saya maaf ya teman, saya melakukan kesalahan, saya bohong kemarin kepadamu. Harus begitu. Jangan hanya Kalau tidak bisa didefinisikan kesalahannya, nggak tahu kita apa kesalahannya kemarin. Tapi harus kita katakan dengan narasi yang baik. Jangan caranya pun sebenarnya bagus, tapi caranya, teman, saya minta maaf ya, kemarin aku minta melakukan kesalahan kepadamu ya. Itu pun kurang bagus. Ya, nggak minta maaf juga itu, kekerasan juga kan. Dengan kalimat yang baik, sopan gitu ya, supaya orang yang kita sakiti itu luluh hatinya. Iyalah, jangan ulangi lagi ya, gitu kan. Kan senang. Itu yang keempat. Yang kelima, kita harus hidup dalam ketaatan dan pembaruan. Jadi kalau kita ingin tidak binasa, ubahlah hidup kita, ubahlah cara kita, setialah. Ketika sudah tadi saya berhenti merokok, setialah dengan janjimu, baharuilah hidupmu, sehingga kamu tidak jatuh lagi ke dalam kebinasaan. Pertanyaan terakhir ialah apa yang hendak kita renungkan dalam minggu Okuli ini. Mata kita tetap tertuju kepada Allah, sehingga tidak kita binasa. Bukan tertuju pada dunia ini, tidak tertuju pada kebinasaan, tapi tertuju pada Allah. Apa yang harus kita bawa pulang untuk menjadi minggu Okuli? Yang pertama, jangan cepat menghakimi orang lain. Jangan mudah menghakimi orang lain, tetapi arahkanlah diri kita introspeksi, koreksi. Sehingga jauh lebih baik mengoreksi diri kita daripada secepat mungkin kita menyalahkan orang lain. Karena tidak ada gunanya. Semua orang berdosa, punya kelemahan. Maka biarkanlah penghakiman itu haknya Tuhan. Haknya kita ialah mengoreksi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu pertobatan itu jangan tunda. Besoklah saya bertobat setelah tua, setelah pensiun. Nanti sinilah saya kembali kepada Tuhan. Pertobatan jangan tunda. Tapi pertobatan itu kini dan di sini. Tuhan, aku mau mengubah cara hidupku hari ini. Jangan nantilah Tuhan setelah tamat kuliah berubah pun aku, jadi rajin pun aku ke gereja. Kalau sempat tamat kuliah, kalau besok mati, masuk apa kita? Neraka. Maka pastikan hari ini bertobat. Kalaupun mati nanti pulang gereja, masuk surga. Itu. Jadi jangan tunda. Pertobatan itu kini, hari ini. Saya bertobat Tuhan hari ini di GKPI Pamen, Minggu 23 Maret 2025 pukul 17.00 gitu kan. Catat. Kan itu. Lakukan, taat. Pertobatan itu taat. Jangan hanya dicatat, tapi lakukan. Itu hari ini harus bertobat. Jangan tunggu besok. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan menegur kita karena kasih sayangnya. Tadi dikatakan Tuhan tidak berkenan kematian orang fasik, tetapi kembalinya kepada jalan kebenaran. Maka pertobatan Allah karena kasih Tuhan. Jadi kalaupun kita bertobat hari ini, itu karena kasih Tuhan. Dia tidak ingin kita mati masuk neraka, tapi kita diinginkannya mati masuk surga, mati di dalam Tuhan. Karena kematian tidak ada seorang yang pun tahu, maka hiduplah seolah-olah besok kita mati. Berarti hari ini saya bertobat, besok mati. Hari ini saya bertobat, besok mati. Itu sehingga kita mengubah pola hidup kita. Karena apa? Besok kita mati. Siapa yang tahu besok masih bisa jalan, masih bisa hidup. Maka supaya jangan kita masuk neraka, jangan binasa, hari ini bertobatlah karena kasih Tuhan. Yang terakhir, pertobatan sejati mengubah arah hidup kita. Pertobatan sejati mengubah arah hidup kita. Dulu kebinasaan, sekarang kepada kehidupan kekal. Dulu tukang gosip, sekarang kata-kata yang berhikmat.
Dulu tukang tipu, sekarang menjadi tukang bagi-bagi berkat. Berubah arah hidup. Dulu malas belajar, sekarang rajin belajar. Dulu malas jumpa dosen, sekarang rajin jumpa dosen. Ada arah kehidupan yang baru. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti kehidupan ini jangan berakhir pada binasa. Maka bertobatlah agar engkau beroleh keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk bertobat agar tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Karenanya kami diajari supaya jangan cepat menghakimi, tapi mengarahkan diri untuk introspeksi. Bahwa waktu pertobatan itu bukan nanti tetapi sekarang. Karena kematian tidak ada yang tahu. Pertobatan dibutuhkan sekarang. Jika Tuhan memanggil kami untuk bertobat, itu bukti wujud kasih Tuhan kepada kami. Bahkan pertobatan itu mengubah arah hidup kami, setia dan komitmen kami untuk tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ajar kami untuk mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman-Mu kini sepanjang masa. Amin.